Kisah Raja Anawrahta 1044-1077, pendiri Kekaisaran Pagan di Myanmar, masa kecil dan awal kehidupan. Raja Anawrahta lahir sekitar awal abad ke-11 di Kerajaan Pagan, Myanmar. Ayahnya, Raja Kun Saukyaungpyo, adalah penguasa Pagan, tetapi tahtanya direbut oleh dua saudara tirinya, Sokkat dan Kisol. Ibunya tidak banyak disebut dalam sejarah, tetapi kemungkinan berasal dari keluarga kerajaan atau bangsawan yang berpengaruh. Saat ayahnya digulingkan, Anawrahta masih kecil dan tumbuh di lingkungan yang penuh intrik politik dan ancaman. Dia tidak memiliki hak langsung atas tahta, tetapi sejak kecil dia sudah menunjukkan keberanian dan kecerdasan luar biasa. Ia dididik dalam seni perang, strategi pemerintahan, dan ajaran keagamaan yang berkembang di wilayahnya, termasuk Buddha Mahayana dan animisme lokal. Ketika Anawrahta beranjak dewasa, dia mulai menyusun rencana untuk merebut kembali tahta ayahnya. Dengan dukungan para bangsawan dan jenderal setia, ia berhasil menggulingkan pamannya, Raja Sokkate, dalam sebuah pertempuran pada tahun 1044. Kemenangan ini menandai awal pemerintahannya dan lahirnya Kekaisaran pertama yang menyatukan Myanmar, pendirian Kekaisaran Pagan. Setelah naik tahta, Anawrahta menyadari bahwa Pagan saat itu masih merupakan kerajaan kecil yang terancam oleh kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Ia mulai melakukan reformasi besar-besaran dalam berbagai aspek, termasuk politik, militer, dan keagamaan. 1. Ekspansi dan penyatuan Myanmar. Sebelum Anawrahta berkuasa, wilayah Myanmar terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil seperti Piu, Mon, Arakan, dan suku-suku Shan di pegunungan. Ia menaklukkan Taton pada tahun 1057, yang merupakan pusat peradaban Mon dan memiliki pengaruh budaya serta keagamaan yang besar. Penaklukan ini membawa banyak cendekiawan, biksu, dan kitab suci Buddha Theravada ke Pagan, yang kemudian membentuk fondasi spiritual dan budaya bagi Myanmar. Ia juga berhasil mengalahkan kerajaan Piu dan memperluas kekuasaannya hingga ke perbatasan Thailand dan Tiongkok Selatan. 2. Penyebaran agama Buddha Theravada. Sebelum masa pemerintahannya, agama Buddha Mahayana dan animisme lebih dominan di Myanmar. Setelah menaklukkan Taton, ia membawa banyak biksu dan kitab suci Tripitaka ke Pagan. Ia menjadi pelindung utama ajaran Buddha Theravada dan berusaha menghapus praktik animisme yang masih kuat di kalangan rakyatnya. Memerintahkan pembangunan banyak kuil dan pagoda, termasuk Swasigun Pagoda, yang menjadi pusat keagamaan di Pagan. 3. Reformasi pemerintahan dan ekonomi. Anawrahta mengembangkan sistem administrasi yang lebih terorganisir untuk mengelola wilayah yang semakin luas. Ia membangun sistem irigasi yang canggih untuk meningkatkan hasil pertanian, terutama dalam produksi padi. Perdagangan berkembang pesat di bawah pemerintahannya, dengan Pagan menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan India, Sri Lanka, dan Tiongkok. Ia juga memperkuat militer dengan membangun pasukan yang disiplin dan memanfaatkan teknologi perang yang lebih maju. 4. Hubungan internasional dan diplomasi. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan Sri Lanka, yang juga menganut Buddha Theravada, dan mengirim utusan serta biksu ke sana untuk memperdalam ajaran agama. Pagan menjadi pusat ziarah dan studi agama bagi umat Buddha di Asia Tenggara. Hubungan dengan kerajaan tetangga seperti Amir dan dinasti Song di Tiongkok juga dijaga untuk memastikan stabilitas politik dan ekonomi. Akhir hidup dan warisannya. Anawrahta meninggal pada tahun 1070. 7. Ada beberapa versi tentang penyebab kematiannya. 1. Beberapa catatan mengatakan bahwa ia dibunuh oleh salah satu jenderalnya yang berkhianat saat dalam perjalanan. 2 versi lain menyebutkan bahwa ia meninggal secara alami setelah puluhan tahun memerintah. Setelah kematiannya, penerusnya, Raja Kyansita, melanjutkan banyak kebijakan dan proyeknya, memastikan Pagan tetap menjadi pusat kebudayaan dan agama di Asia Tenggara. Warisan Anawrahta dikenang sebagai Bapak Myanmar karena berhasil menyatukan wilayah yang kini dikenal sebagai Myanmar, memulai tradisi pembangunan kuil yang membuat Pagan menjadi salah satu situs sejarah terbesar di dunia, menjadikan Buddha Theravada sebagai agama utama di Myanmar, yang bertahan hingga saat ini. Fondasi pemerintahan dan ekonomi yang ia bangun memungkinkan Pagan berkembang selama lebih dari 200 tahun sebelum akhirnya runtuh akibat invasi
Mongol pada akhir abad ke-13. Meski Kekaisaran Pagan runtuh, jejak Anugrahta masih sangat terasa dalam budaya, agama, dan sejarah Myanmar hingga saat ini.